Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin melakukan praktikum anatomi pembedahan unggas ayam. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Gita Yudhistira, NIM 200306074. Saya Widya Waisya Putri 200306041. Nama saya Soebi Lakla 200306119. Di sini saya akan menjelaskan sistematika pada ayam. Filumnya yaitu Chordata, subfilumnya yaitu Vertebrata, kelasnya Apes, ordonya Galliformis, subordonya Galli, familinya Phasianidae, subfamilinya Phasianinae, tribusnya Phasianina, genusnya Gallus, spesiesnya Gallus domestica. Sifat-sifat karakteristik pada ayam. Tubuh tertutupi oleh bulu, mempunyai dua pasang ekstremitas bagian interior anterior mengalami modifikasi menjadi sayap untuk terbang, dan bagian posterior untuk menangkap, berjalan atau berenang. Mempunyai skeleton kuat, mulut berbentuk paruh yang dilapisi zat tanduk, dan tidak mempunyai gigi, dan leher sangat fleksibel. Selanjutnya mempunyai core atau jantung terdiri atas 4 kamar, yaitu 2 antrium dan 2 ventrikel. Respirasi dengan paru-paru melekat pada costai dan berhubungan dengan kantung udara atau sapus pneumaticus yang terbentang antara organ dalam. Mempunyai tubuh konstan atau hemoidterm, mempunyai 12 pasang saraf cranialis. Berikut ini saya akan menjelaskan susunan tubuh makhluk dari bagian samping. Di sini terdapat caput, dan di sini terdapat kolom. Di sini ada trunkus pada ayam, dan di sini ada ekstremitas anterior, dan di sini ada ekstremitas posterior, dan di sini ada caudal pada ayam. Bagian-bagian kaput pada ayam terdiri atas rostrum, dan di dalam rostrum terdapat mandibula dan maksila. Bagian-bagian kaput pada ayam terdiri atas rostrum, dan di dalam rostrum terdapat mandibula dan maksila. Lalu terdapat cavum oris. Di dalam cavum oris terdapat alat-alat pada maksila, yaitu nares posteriores yang menghubungkan rongga mulut dengan rongga hidung. Tunggal terletak di bagian tengah dan belakang membentuk visura cona secondaria yang membentuk celah. Lalu terdapat ostium pharyngeum tuba auditiva epista, terdapat di medial di belakang visura coana secondaria. Lalu terdapat palatum. Pada bagian ini terdapat 2 lipatan, yaitu crista marginalis atau tepi dan plicta palatini atau tengah. Pada mandibula terdapat aditus laryngus dan lingua, panjang, kecil, meruncing, dilapisi zat tanduk. Lalu terdapat nares anteriores atau nortil, berjumlah sepasang, terletak di bagian lateral rostrum atas. Lalu ada sera yang merupakan tonjolan kulit yang lunak pada pangkal rostrum atas. Yang terakhir terdapat organon visus atau indera penglihatan yang dikelilingi oleh kulit berbulu, berjumlah sepasang, terletak pada dorsocaudal rostrum, mempunyai 2 kelopak mata yang dapat digerakkan, palpebra superior dan inferior. Di bawah kelopak mata terdapat selaput tipis, yaitu membrana nictitans. Bulbulus ocali atau bola mata mempunyai pupil yang berwarna kuning sampai jingga. Porus acticus extertus terletak di sebelah dorsocaudal dari organon visus, ditutupi oleh bulu halus. Di dalamnya terdapat membran timpani yang berguna untuk menangkap getaran suara. Berikut ini bagian serviks. Berbentuk panjang dan fleksibel, menghubungkan caput dengan trunkus sampai di sini. Dari sini sampai ke ujung caput. Selanjutnya kita masuk ke dalam trunkus. Pada trunkus terdapat 2 pasang ekstremitas. Kemudian di bagian caudalnya terdapat bangunan yang disebut uropygium, tempat berpangkalnya bulu. Ini dia.
Kemudian di bagian dorsalnya terdapat papila sebagai muara kelenjar minyak. Ini dia. Selanjutnya anatomi bulu pada ayam, yaitu pelumae. Pelumae itu bulu penutup tubuh bagian luar yang juga membentuk bentuk tubuh atau figur dari burung. Type-nya termasuk type pelumae ini termasuk sayap dan bulu ekor. Pelumae ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kalamus, racis, sama fesilum. Kalamus ini atau kuil yaitu tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Selanjutnya racis atau shaft yaitu lanjutan dari kalamus tidak berongga, merupakan penyokong fesilum. Selanjutnya fesilum atau vine, yaitu bendera bulu yang terdapat di kiri atau di kanan. Kiri kanan racis fesilum. Di sini kita akan menjelaskan tentang ekstremitas anterior. Yang pertama, pada bagian ekstremitas anterior terdapat humerus, dan ini adalah humerusnya. Lalu, ini adalah humerusnya. Lalu di sini ada radius pada ayam, pada sayap ayam. Ini adalah tulang radius. Lalu di sini kita menuju tulang ulna atau tulang hasta pada ayam. Ini adalah tulang ulna pada ayam. Lalu kita masuk ke oska carpalia, yaitu tulang pergelangan. Lalu kita masuk ke carpo metacarpus. Ini adalah tulang carpo metacarpus. Di bagian ekstremitas posterior terdapat 2 ruas, yaitu ini ruas pertama atau femur dan ini ruas kedua atau erus. Lalu kita masuk kepada os femur. Ini adalah tulang os femur. Lalu kita masuk kepada patella atau tulang lutut kecil yang terdapat pada persendian antara femur dan erus. Selanjutnya kita masuk ke fibula. Fibula ini merupakan tulang pendek dan kecil yang menempel pada tibia dan tarsus. Lalu kita ke tarso-metatarsus, yaitu persatuan antara tulang tarsia atau pergelangan kaki dan metatarsia, tulang telapak kaki. Baiklah, di sini kita akan masuk kepada bagian phalanx, dan phalanx terdiri dari 4 buah, yaitu pada jari pertama terdiri dari 1 phalanx, pada jari kedua terdiri dari 2 phalanx, dan pada jari ketiga terdiri dari 3 phalanx. Ini adalah jari keempat yang terdiri dari 4 phalanx. 1 esophagus, 2 crop, 3 proventriculus, 4 ventriculus, 5 ascending duodenum, 6 ascending duodenum, 7 pankreas, small intestine, Meckel di ventriculum. Di sini ada seka, kemudian kolon atau rektum, kemudian copredum, uredeum, cloacal bursa, kemudian di sini ada ven. Dan di sini tempat pembentukan telur pada ayam betina. Selanjutnya bagian jantung. Di sini left atrium dan di sini left ventricle. Yang di sebelah sini right atrium, yang di sini right ventricle, dan di sini aorta.
Selanjutnya kita masuk ke susunan alat sirkulasi atau sistema sirkulatoria. Yang pertama itu ada nares externus, nares internus atau choane, cavum oris, glotis yang terdiri dari epiglotis dan rimaglotis, lalu ada laring, lalu ada bifocardiotrachealis yang merupakan cabang dari trakea menjadi bronchus siniter dan bronchus dexter. Lalu ada pulmo yang memiliki hubungan dengan beberapa pneumosakus yang ada di sekitar dada, yaitu pneumosakus cervicalis, pneumosakus interclavicularis, pneumosakus thoracalis anterior atau subclavia, pneumosakus thoracalis posterior atau intermedialis, lalu yang terakhir pneumosakus abdominalis. Lalu kita masuk ke susunan alat urogenital atau sistem urogenitalia. Untuk pada ayam betina itu terdiri atas ovarium yang ada hanya ovarium siniter yang digantungkan ke dinding dorsal abdomen oleh selaput mesovarium. Lalu ada oviduk siniter yang terdiri dari ostium tubae abdominale, infundibulum, tubae, uterus yaitu bagian tubae yang melebar, selaput penggantung uterus disebut mesosalping. Demikianlah hasil praktikum kami tentang anatomi unggas pada ayam. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang kami ucapkan, kami memohon maaf. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.